kita mungkin bisa ngeprediksi gitu. Kemungkinan nggak terjadi sih, tapi kita bisa berandai-andai dulu. Bisa berandai-andai. Bagian mana yang disuka di buku yang pengen ada di film, atau mungkin misalnya kayaknya bagian ini terlalu novel banget gitu, narasi banget, kayaknya nggak akan muncul di filmnya. Atau mungkin misalnya perbedaan lain gitu yang mungkin bakal jadi filmnya nanti. Mungkin bisa dimulai dari Ica. Prediksi pertama kamu gimana tuh filmnya? Di bayangan aku sendiri awal mula filmnya tuh bakal sesuai si bukunya sih. Jadi kayak di kantor, terus mereka lagi seberangan gitu kan ya kalau nggak salah mejanya. Terus kayak lagi ya entah tatap-tatapan atau debat, pokoknya kayak lagi ada aura-aura musuhan gitu kan. Dan di situ ditunjukin si Lucy yang tadi yang masukin password I hate Josh forever. Di bayangan aku sih awal mula filmnya kayaknya bakal gitu deh, kayaknya, tapi nggak tahu. Itu mirip sama prediksi aku. Sama. Aku ngebayangnya tuh kayak film The Devil Wears Prada. Kan itu perkantoran juga. Terus ada 2 asisten kan hadap-hadapan. Tapi ini dua-duanya cewek sih dan saling benci sih mereka. Tapi nggak ada hubungan romantis di situ. Aku ngebayanginnya tuh mereka bakal ngeliatin suasana kantornya kan untuk ngebangun kayak, nih ngasih tahu ini settingnya di kantor. Terus nanti bakal diliatin Lucy, Josh, ngasih lihat juga game mereka gitu kan, ada the hating game, ada the staring game, apalagi banyak gitu yang permainan mereka gitu, yang mereka, saling ngejek gitu. Nanti Lucy kayak jadi naratornya deh kayaknya, terus dia bakal kayak narasiin, ngejelasin gitu, ini Josh, dia aku nggak suka sama dia. Terus kayak ngejelasin rules permainan mereka, kita suka tetap-tetapan gitu, ngelihat siapa yang kalah duluan. Terus nanti baru Josh muncul, ngenalin diri. Tapi dia nggak akan jadi narator sih. Kayaknya lebih ke Lucy yang jadi narator. Iya, benar-benar. Soalnya di bukunya juga pakai pose-nya Lucy gitu kan. Iya. Prediksi selanjutnya mungkin? Yang tadi aku favoritin, waktu si Josh ngejailin si Lucy yang nunjukin foto orang tuanya, itu juga menurut aku bakal ada di filmnya. Ini harapan sih jadi jatuhnya. Kan di bukunya tuh nggak ada tuh si Josh ketemu sama orang tuanya Lucy. Nah, aku tuh berharap di filmnya tuh ada gitu adegan Josh ketemu orang tuanya Lucy ya, meskipun cuma sedikit, mungkin di endingnya doang atau gimana. Tapi harapan aku ada sih gitu. Bagus tuh. Dan kayaknya cerita tentang keluarga Lucy yang punya perkebunan strawberry itu pasti muncul sih. Soalnya kan tadi dia dikasih nama shortcake kan, berarti dari kue shortcake, strawberry shortcake. Pasti itu juga muncul gitu di filmnya. Muncul, benar-benar. Iya. Kalau prediksi aku sejauh ini ngelihat film romcom ya, di mana cewek jadi karakter utamanya, dia itu pasti punya teman cewek deket gitu, punya teman deket yang jadiin tempat curhat. Kalau di bukunya kan Lucy ini kebanyakan curhatnya ke orang tuanya kan. Nah, iya. Iya, tapi dia kayak nggak punya teman deket yang... Nggak punya teman deket. Dia di kantor kayaknya nggak deket-deket amat kan, kebanyakannya tuh yang manfaatin dia. Jadi kayaknya selain orang tuanya nih, nanti juga dia kayak punya temen deket, cewek. Mungkin kerja juga di kantor itu, tapi bukan asisten. Terus misalnya jadi satu-satunya orang yang tahu gitu perkembangan hubungannya Lucy sama Josh. Bagus sih, bener. Soalnya kalau dilihat di sini kayak bener-bener Lucy tuh sendirian gitu, kasihan. harus dikasih teman sih. Kalau Josh kan ada, Josh juga nggak punya sih. Kalau dilihat dari karakter Josh juga nggak ada teman deket tuh ya udah gitu kan, karena dia karakternya kan emang cool gimana gitu. Tapi kan kalau Lucy ini ceria, jadi kayak harusnya ada temennya gitu. Dia tipe yang pasti cerita gitu sama orang lain. Kalau Josh kan kalau diem doang dia nggak masalah gitu. Iya bener. Prediksi lain mungkin? Kalau yang adegan-adegan besarnya ya, yang menurut aku pasti ada, first kiss mereka di lift itu pasti ada sih. Soalnya itu apa ya, kayak poin utamanya nggak sih? Itu turning point-nya, itu awal mula semuanya. Iya, awal mula semuanya, bener. Jadi pasti bakal ada sih kayaknya. Aku juga ngeprediksiin itu harus ada. Bukan ngeprediksi lagi, itu harus ada. Prediksi selanjutnya mungkin yang keempat ya ini berarti. Keberapa? Iya, keempat. Tadi kan yang pertama di kantor, terus orang tua, di lift, itu sama kayak aku. Sekarang berarti yang keempat. Yang paintball pasti ada sih. Harus juga sih itu. Itu penting. Penting. Itu juga turning point-nya. Paintball dan merawat
Josh merawat Lucy gitu. Iya, pas Lucy-nya sakit. Kalau nggak salah itu ada deh kayaknya. Soalnya aku pernah lihat si akun Instagram itu atau nggak di Twitter kayak ngekonfirmasi gitu. Oh, mereka sekarang lagi syuting bagian paintball. Jadi kayaknya pasti ada. Dan kalau ada paintball berarti Lucy-nya sakit dan Josh-nya pasti ngerawat. Bener-bener. Udah ya, kita aman ya bagian itu berarti. Aman. Yang terakhir nih, sebenarnya mungkin lebih banyak. Kok bisa semuanya gitu? Iya benar. Soalnya kayak setiap adegan yang ada di The Hating Game ini tuh kebayang kalau difilmin gitu. Iya, bisa kayak gitu. Aja semua adegannya iya, bisa gitu. Dan semua tuh kayak berkaitan gitu. Setelah di live kan berubah hubungan mereka, setelah paintball ada lagi gitu perkembangannya. Jadi kalau dihilangin tuh kayak jalurnya tuh salah gitu. Iya. Kalau dihilangin jalurnya salah. Karena udah pas banget gitu si plotnya gitu. Si alurnya tuh harus gitu, majunya tuh gitu. Iya benar. Pasti yang Lucy ke rumah Josh, ke apartemen Josh. Oh, kirain ke wedding. Ke wedding juga pasti gak sih kalau ke wedding itu kan aku nggak tahu maksudnya itu. Coba yang apartemen Josh. Lucy ke apartemen Josh yang main. Kayaknya itu ada deh. Terus mungkin ngeliatin kamarnya Josh, warnanya. Nggak tahu warnanya apa nanti. Iya warnanya apa harus sesuai di bukunya pokoknya. Dan harus ada adegan si Lucy loncat itu kayak koala itu. Iya benar. Kalau prediksi aku mirip-mirip sama itu, cuma kan mereka sering banget ya bolak-balik ke apartemennya Josh. Setelah itu ceritanya lebih banyak di apartemen Josh daripada di kantor. Bahkan endingnya juga di apartemen Josh. Iya benar. Kayaknya bakal ngeliatin nih, tapi nggak akan terlalu sering karena ini kan film durasinya terbatas. Kalau aku sih ngeprediksinya mereka kayak bikin montage gitu, kayak cuplikan-cuplikan apa yang dilakuin Josh dan Lucy gitu. Setelah mereka kayak udah nggak saling benci lagi. Jadi mungkin ngeliatin mereka kayak masih pura-pura saling benci di kantor, terus kayak ada sembunyi gitu di kantor. Mereka ada yang ciuman di kantor juga kan, kayak di ruangan storage ruangan gitu. Storage. Yang kayak gudang kecilnya gitu. Gudang. Terus mereka kayak di apartemennya Josh gitu. Jadi kayak ngeliatin sedikit-sedikit. Iya, sedikit-sedikit. Biasanya gitu sih romcom. Ya, biasanya gitu, iya benar. Soalnya di sini kan Lucy juga beberapa kali kan ke apartemen Josh-nya ya. Nggak cuma sekali. Ada satu lagi mungkin, aku sebenarnya udah nulis 6. Ternyata aku nulis 6. Gak apa-apa, sebut aja. Kalau dari aku ya tadi sih yang ke wedding. Oh ya, ke wedding. Ketemu keluarganya Josh yang nggak ngehargain Josh sama sekali. Iya benar, kesel. Keluarganya nggak ada yang benar. Terus kakaknya ternyata nikahin mantannya Josh. Iya, ya ampun. Kalau prediksi aku nih, ini tuh adegan setelah si wedding itu. Kan kalau setelah itu mereka kayak balik ke apartemennya Josh. Itu tuh kayaknya sehari sebelum mereka harus presentasi soal promosi itu kan. Josh tuh kayak ngomong, kamu bakal dapetin kok jobnya, soalnya aku udah resign, udah dapet kerjaan lain. Udah aja beres bukunya kalau nggak salah. Happy ending sih sebenarnya, cuma untuk film itu kayak terlalu kurang wah gitu. Jadi kayaknya mungkin nanti kita bakal lihat mereka presentasi nih. Di buku udah ngejelasin banyak banget, taunya nggak diliatin presentasinya kan. Iya benar. Ide-idenya udah dikeluarin tapi nggak presentasi, ternyata nggak deg-degan gitu, nggak penasaran siapa yang bakal dapet. Ternyata emang Lucy yang dapet. Jadi kayaknya kalau di filmnya bakal ngeliatin itu, mungkin endingnya di kantor juga. Dan aku lihat tipikal romcom itu di endingnya tuh ada yang grand gesture gitu loh. Ada adegan ciuman juga biasanya. Ada sesuatu yang besar gitu yang dilakuin Josh atau Lucy. Entah apa itu, aku nggak kebayang. Itu biasanya endingnya kayak gitu. Kayaknya iya sih, kayaknya ending pasti bakal diubah sih. Nggak akan sama kayak di bukunya gitu. Tapi yang penting endingnya pasti happy. Ya harus berumah tangga. Ya, nanti kita lihat lah gimana filmnya. Aku jadi nggak sabar. Udah ada distributornya, jadi pasti tayang di bioskop. Tapi nggak tahu tuh bakal masuk ke Indonesia atau enggak. Kayaknya enggak ya kalau film-film kayak gini biasanya. Iya, soalnya nggak terlalu populer sih si aktornya. Nanti gimana dong nontonnya? Nggak tahu. Apakah bakal ada di Netflix? Kalau ada di Netflix kan enak. Kalau di aplikasi lain nggak tahu tuh. Kayaknya kalau di Netflix itu aku tonton terus.
Bisa nonton ulang sebulan gitu, Berulang-ulang. nonton film The Hating Game doang. Kayaknya mungkin kalau misalnya kondisinya masih kayak gini tahun depan atau 2 tahun lagi, mungkin tayang dulu di luar terus nanti kayak ada di Netflix lah atau di streaming yang lain gitu. Ya. Cuma mungkin untuk Iya, kita bener. agak lama gitu nunggunya. Sabar aja. Iya, Nanti kita keburu kena Agak spoiler. iya bener, pasti sih. Tuh, Pasti orang-orang bakal bikin SG, bikin reviewnya di YouTube, reviewnya di YouTube, bener. bikin Jadi pasti bakal- reaction. kita puas nonton trailernya aja dulu. Iya, kita cuma nonton trailer aja, nyocokin sama bukunya. Oh, oke. Oh, buku muncul, udah muncul. Iya bener.